analisis dan merancang suatu sistem PPC ya. Dan untuk khususnya adalah kita bisa memahami konsep si perencanaan kapasitas tersebut ya, CP-nya tadi. Nah, kalau misalkan sudah apa namanya mahir ya di bagian teori MLP kemarin, bagaimana kita menghitung, merencanakan berapa material yang akan kita butuhkan di 1 atau 2 minggu ke depan, itu nanti bisa dilanjutkan lagi konsepnya di bagian CP, ya, capacity planning. Nah, sehingga di tahapan PPC di sini, ya, CP ini sebenarnya ada 2 jenis ya. Yang pertama itu adalah Shortcut Capacity Planning, RCCP. Yang kedua adalah Capacity Requirement Planning, di mana dua ini itu berhubungan dengan yang namanya jadwal produksi induk sama perencanaan material. Kalau ini kan ini bagian MRP-nya ya. Nah, kalau di sini adalah namanya MPS ya, yaitu Master Production Schedule. Ya. Nah, dua-duanya ini berpengaruh ke dua ini tadi, RCCP sama CRP. Dan Capacity Planning ini termasuk di dua-dua ini. Ya. Nah, sehingga di bagian Capacity Planning, maka sebenarnya di sini lebih ke yang namanya kapasitas. Ya. Kapasitas itu ibaratnya adalah keterbatasan atau misalkan adanya suatu kemampuan di mana mereka memiliki yang namanya uh, ukuran atau volume yang tidak bisa kita apa namanya dilebihkan dari yang sebelumnya ya. Karena di sini merupakan jumlah pekerjaan atau produk ya atau barang yang dapat dikerjakan dalam jangka waktu tertentu ya. Sederhananya gini, kalau kita mempunyai motor atau mobil ya, itu kan pasti salah satunya adalah kapasitas tangki bensin ya. Kalau di motor kan rata-rata mungkin 4 liter atau 5 liter maksimalnya seperti itu ya. Dalam 1 liter itu biasanya menempuh kalau tidak 40 kilo sampai 50 kilo untuk motor saja ya. Kalau mobil ya rata-rata mungkin bisa dari 10 sampai 20 kilometer per liter ya. Nah, contohnya kalau di motor itu, jika kita menggunakan apa namanya berkendara ya, kita memanfaatkan semua tangkinya, misalkan 4 liter tadi, itu bisa menempuh maksimal sebanyak 200 kilometer ya. Jadi setelah 200 kilometer pasti mesinnya akan mati ya, karena tidak ada bahan bakar lagi di tangki bensinnya. Nah, di situ juga seperti itu ya. Tangki bensin itu ibaratnya adalah kita bisa memenuhi jarak tempuh ya yang bisa dilakukan oleh si motor tadi ya. Jadi 1 liter itu pasti maksimalnya kalau tidak 40 ya 50 rata-rata tergantung cara berkendara kita ya. Makanya di sini dapat dikerjakan dalam jangka waktu tertentu ya. Nah, karena penggunaan motor atau mobil kan pasti ada yang dilakukan oleh setiap hari atau bahkan hanya beberapa hari dalam waktu seminggu. Ya, misalkan dalam seminggu hanya cuma dijalankan 3 hari saja. Gitu. Ya. Nah, sehingga di sini yang fokus di sini adalah yang dapat dikerjakan. Ya. Jadi sesuai dengan kemampuannya dia. Gitu. Ya. Apalagi kalau menyangkut apa namanya di beberapa perusahaan pasti ada yang namanya mesin ya. Mesin itu kan juga memiliki kemampuan bagaimana memproduksi suatu apa namanya beberapa part ya. Dan itu kalau misalkan dilakukan selama 24 jam, maka dalam 1 bulan pasti ada waktu di mana dia harus idle ya. Misalkan harus apa namanya dimatikan sebentar lalu dinyalakan lagi gitu. Karena kalau misalkan dinyalakan secara terus-menerus dikhawatirkan nanti akan menyebabkan error ya gitu. Nah, itu contoh secara logikanya ya untuk kapasitas. Nah, yang kedua biasanya ditentukan dalam jumlah waktu standar jam kerja ya. Kalau di jam kerja yang ada di pabrik ya, apalagi
yang terdapat banyak buruh seperti itu rata-rata dalam suatu hari bisa memiliki 2 atau 3 shift ya. Nah, apalagi kalau misalkan sampai 3 shift ya, artinya memang produksi yang dilakukan di pabrik tersebut dilakukan secara terus-menerus tanpa henti ya. Jadi misalkan shift 1 dimulai dari jam 8 ya sampai jam 4 sore ya. Lalu diteruskan ke shift 2-nya lagi ya, jam 4 sore sampai jam berapa? Misalkan jam 12 malam ya gitu. Nah, lalu jam 12 malam sampai ke jam 8 pagi itu dari shift 3 ya. Dan dari shift 3 ke shift 1 lagi gitu. Dan itu dilakukan secara terus-menerus ya. Karena supaya bisa memenuhi target order yang dipesan oleh calon konsumen ya. Apalagi kalau misalkan itu pabriknya berupa misalkan tekstil ya, atau apalagi misalkan pabrik yang setidaknya yang merupakan kebutuhan primer bagi SDM lah, misalkan makanan, minuman itu pasti akan dilakukan produksinya secara terus menerus ya. Makanya di sini ditentukan dalam jumlah waktu standar kerja ya. Nah, kapasitas ini ditentukan dalam lingkup pabrik ya, departemen dan level work center ya, atau misalnya dalam level workstation juga. Sehingga di sini yang namanya IMRP dan CRP ya, atau Capacity Requirement Planning, itu adalah sistem yang sangat penting dalam perusahaan manufaktur dan merupakan jantung dari MRP2 atau Manufacturing Resource Planning. Ya, di sini kita lihat kalau CRP di sini masuknya ke, kalau tidak salah, sebentar. Ini ya, di bagian capacity planning, kalau di sini ya. Nah, lalu, jadi namun semua itu tidak dapat dilakukan kalau tidak tersedia, ya. Kalau ibaratnya kita tangki bensinnya kosong, ya mau nggak mau kan motor tidak bisa di dipakai untuk berkendara ke beberapa tempat. Mau nggak mau kita harus isi bensin lagi ya, bukan di pom bensin atau di Pertamina gitu. Atau tidak cukup tersedia sumber daya yang melaksanakannya. Ya. Jadi kalau kita mau menjalankan mesin ya, atau misalkan mau memproduksi itu pasti kita membutuhkan yang namanya bahan yang untuk menggerakkan si proses tersebut ya, karena di sini kita juga membutuhkan namanya sumber daya ya. Itu kalau tidak salah bisa berlaku pada mesin ataupun non mesin juga ya. Kalau non mesin ibaratnya kita menggunakan tenaga SDM sendiri ya. Kalau misalkan SDM-nya kurang ya pasti juga akan berpengaruh kepada si kapasitas tadi ya. Nah, makanya di sini diperlukan namanya manajemen kapasitas. Jadi kita mengatur kecocokan kapasitas, apakah yang dibutuhkan satu divisi itu sudah eh, pas atau belum ya, karena di sini berhubungan dengan penyediaan dan pengelolaan sumber daya tersebut ya. Jadi bagaimana menentukan berapa yang dibutuhkan ya, atau bagaimana menyeimbangkan antara kapasitas yang tersedia dan kebutuhan kapasitas serta prioritas penggunaan kapasitas, karena di sini kita bisa menentukan seberapa banyak yang kita akan gunakan di kapasitas tersebut ya. Nah, jadi 2 jenis pengertian kapasitas itu dianggap penting ya. Jadi yaitu kapasitas yang tersedia, yang pertama ini ya. Yang kedua itu kapasitas yang diperlukan ya. Nah, kapasitas yang tersedia adalah kapasitas dari suatu sistem yang ada untuk memproduksi suatu jumlah keluaran ya. Outputnya apa ya. Jadi kalau kayak tadi misalkan tangki bensin di motor ya, itu bisa keluarannya itu apa? Keluarannya adalah jarak tempuh yang dipakai oleh si motor tersebut ya. Jadi full tangki itu adalah 4 liter atau 5 liter, itu bisa menempuh sejauh 200 sampai 250 km. Itu yang disebutnya kapasitas tersedia ya. Dan ini dalam suatu waktu tertentu ya. Kenapa di
dibatasi oleh dalam suatu waktu tertentu, ya. Kadang ada beberapa mesin, ya, atau beberapa misalkan untuk produksi yang ada di pabrik itu pasti dilakukan secara terus-menerus, ya, setiap hari atau bahkan hanya beberapa hari dalam seminggu, ya. Dan itu keluarannya pasti akan berbeda, ya, kalau dilakukan secara terus-menerus atau yang hanya beberapa hari saja di minggu tertentu. Sehingga di sini batasannya adalah dalam suatu waktu tertentu, ya. Nah, kapasitas tersedia ini harus bisa dihitung, ya, dan diukur, ya, karena mereka mempunyai namanya volume, ya, atau apa istilahnya adalah eh, penghitungan luas dari si apa namanya si mesin tersebut tadi yang kita pakai, ya. Nah, makanya di sini kita melihat untuk menghitung dan mengukur kapasitas yang tersedia itu harus diketahui yang namanya available time, ya, waktu yang tersedia, lalu utilisasi sama efisiensi, ya. Maka ini tiga ini yang kita perlukan untuk bagaimana kita bisa menentukan kapasitas yang tersedia tadi, ya. Nah, kalau misalnya yang kapasitas tersedia sudah ada, maka kita membutuhkan data yang berupa kapasitas dibutuhkan, ya. Jadi definisinya itu lebih ke kapasitas dari suatu sistem yang dibutuhkan untuk memproduksi satu jumlah keluaran dalam suatu waktu tertentu. Nah, kalau di sini kan yang tersedia dari suatu sistem yang ada, karena sudah ada sebelumnya. Kalau yang dibutuhkan baru suatu sistem yang dibutuhkan, ya. Nah, misalkan seperti ini, apa namanya, kita punya di motor tersebut 4 liter sudah full, nih, ya. Nah, ternyata untuk menempuh jarak dari misalkan kota Bandar Lampung ke kota sebelah, misalkan kota Pesawaran, kita membutuhkan hanya 1 liter saja, ya, 1 liter. Artinya 1 liter ini yang merupakan suatu sistem yang dibutuhkan tadi untuk apa namanya memproduksi satu jumlah keluaran tadi, ya. Jadi dari 4 liter yang tersedia, maka kapasitas yang dibutuhkan cukup hanya 1 liter. Misalkan kita dari motor dari Bandar Lampung ke Pesawaran, gitu. Jadi sisanya hanya 3 liter, gitu, ya. Nah, apakah kalau misalkan yang dibutuhkan itu kita harus menempuh ke kota misalkan yang paling jauh, ya, misalkan di kota Jambi atau Pekanbaru, ya. Tapi kapasitas kita yang tersedia itu hanya 4 liter, ya. Nah, itu pasti kapasitas yang dibutuhkan ternyata lebih besar dari kapasitas yang tersedia. Artinya itu secara logikanya pasti tidak terpenuhi, karena nggak mungkin hanya 4 liter itu bisa kita menempuh sampai kota, misalnya kota Jambi atau misalnya kota Pekanbaru dari kota Bandar Lampung, gitu. Maka harus membutuhkan yang tersedianya mungkin kita harus mengisi apa namanya bensin sebanyak 3 kali, gitu. Maka di sini kapasitas dibutuhkan itu bagaimana pada saat kita membutuhkan kapasitas tersedia itu selalu mencukupi stoknya, gitu. Jadi jangan sampai pada saat kita mau apa namanya meminta di sistem itu ternyata stoknya kosong, gitu. Jadi mau nggak mau kita harus memenuhi si kapasitas tersedia tadi, ya. Ibaratnya kayak supply dan demand, supply-nya ada, ya, demand-nya juga terpenuhi, gitu. Jadi dua-duanya ini saling keterkaitan, ya. Nah, istilah ketiga yang sangat erat hubungannya dengan kapasitas dibutuhkan yang namanya yaitu muatan, ya, atau load, ya. Jadi ada apa namanya kalau di beberapa apa namanya ekspedisi ya truk itu pasti kan ada kapasitas muatan, misalkan dalam satu satu rit lah, satu putaran itu berapa sih muatannya, misalkan beberapa ton, ya. Nah, ini adalah jumlah pekerjaan yang ditugaskan atau dibebankan pada suatu fasilitas untuk diselesaikan dalam suatu waktu tertentu, ya. Kalau di mana pengantaran pengiriman misalkan apa namanya untuk distribusi, ya, baik itu untuk timbang kilat atau misalkan logistik ke beberapa perusahaan retail, itu salah satunya itu seperti ini, ya. Jadi
biasanya yang paling optimal itu bagaimana dia dalam satu truk itu dia bisa memenuhi maksimal muatannya, ya. Maksimal muatan tanpa apa namanya dikategorikan sebagai misalkan kendaraan odol ya, over dimension, overload itu jangan sampai terjadi ya kalau misalkan di apa namanya di beberapa perusahaan, karena itu pasti nanti juga akan ujungnya adalah ke bagian hukum ya. Nah, itu bagaimana kita bisa memaksimalkan muatan tanpa harus kena odol ya. Nah, setelah itu bagaimana dia bisa ditugaskan atau dibebankan untuk diselesaikan dalam suatu waktu tertentu. Misalkan dari gudang terus muatannya full ya, lalu bisa diantar ke beberapa tempat tujuan dalam satu putaran ya. Jadi itu istilahnya adalah bisa efektif ya. Karena di sini muatan ini lebih ke apa namanya bagaimana kita bisa mengoptimalkan muatan yang bisa ditumpangi oleh si truk tadi ya. Kalau muatannya sedikit ya artinya kan bisa jadi itu pemborosan atau waste ya. Jadi pemborosan ini memang kita hindari supaya apa namanya tidak terjadi pada perusahaan manapun ya. Nah, di sini menurut EPICS ya atau istilahnya adalah Association of Purchasing and Inventory Control Society ya. Jadi eh, istilahnya kalau organisasi di perusahaan pasti kan banyak ya, mulai dari di perusahaan A, apakah diterapkan menggunakan metode A misalkan seperti itu. Ternyata di perusahaan B itu dia menggunakan metode C, maka dibutuhkan yang namanya asosiasi. Nah, di sini kita lihat kalau secara teorinya kapasitas adalah capacity is the capability of worker ya, kemampuan si pekerja, mesin, work center atau ini istilahnya lingkungan kerjanya ya di sini, atau plan rencana atau organisasi untuk memproduksi output per periode dalam satu waktu tertentu ya. Perlu diingat kalau kita produksi pasti ada batasannya ya, batasannya berupa SDM-nya, bisa berupa keuangannya, bisa berupa waktunya juga gitu. Ya kalau waktunya terlalu lama kan nanti bakal ketinggalan apa namanya konsumen gitu. Karena konsumen juga butuh yang namanya demand di situ tadi untuk disuplai ya. Jadi kalau di sini kapasitas itu lebih ke kecepatan mengerjakan sesuatu ya, bukan jumlah pekerjaan yang diselesaikan. Ya, kenapa seperti ini? Kalau kita fokusnya di jumlah pekerjaan yang diselesaikan, ternyata selesainya kita targetnya satu hari, ternyata yang beresnya 1 bulan gitu. Itu kan pasti juga akan merugikan konsumen. Makanya di sini lebih ke kecepatan mengerjakan sesuatu. Ya, biasanya kalau semakin cepat kan semakin baik, dan tentunya harus perhatikan juga QC-nya, ya quality control. Ya, jadi nggak sembarang cepat juga, tapi juga kualitas produksinya itu terjaga juga. Ya, karena di sini kita mengejar yang namanya eh, kecepatan untuk bagaimana dia produksi dan bisa sampai ke konsumen dengan kualitas yang bagus juga ya. Jadi jangan sampai kita fokus ke bagian duanya tadi, yaitu jumlah pekerjaan yang diselesaikan. Nah, tadi yang sudah bisa kita lihat ya, manajemen kapasitas tadi lebih ke bagaimana kita mengatur. Ini sini adalah manajemen yang bertanggung jawab ya atas penentuan kapasitas yang dibutuhkan ya untuk mencapai suatu perencanaan prioritas dan sekaligus menyediakan, memonitor, dan mengawasi kapasitas tersebut ya sehingga perencanaan prioritas ini dapat diwujudkan. Inti dari manajemen kapasitas adalah dia bisa memonitor ya, memonitor atau istilahnya adalah mengawasi ya. Kalau kapasitasnya kurang ya siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut ya. Apalagi kalau kapasitasnya berlebih ya. Itu juga pasti manajemen kapasitas punya andil untuk apa namanya menentukan hal tersebut ya. Nah, dalam hal ini si EPIC tadi ya, si asosiasi tersebut itu memberikan definisi mengenai manajemen kapasitas sebagai berikut ya. Jadi lebih ke fungsi ya, fungsi untuk establishing, measuring atau pengukuran, lalu pengawasan monitoring,
sama adjusting limit, jadi menentukan batasannya untuk beberapa level tertentu ya dalam kapasitas untuk order supaya bisa mengeksekusi penjadwalan manufaktur ya. Karena yang namanya penjadwalan manufaktur kan kita ditentukan oleh beberapa faktor ya. Faktor baik itu misalkan ketersediaan bahan baku, lalu apalagi pengukuran dari kapasitasnya, lalu pengawasan dari kapasitasnya juga. Makanya di situ kita bisa mempengaruhi dalam penentuan penjadwalan manufaktur ya. Apalagi kalau ternyata masuk ke bagian penjadwalan ulang, itu bisa jadi nanti kalau di tahap kondisi di mana di luar dugaan kita, misalkan dalam kondisi yang kemarin itu adalah pandemi atau COVID ya, gitu. Nah, bagaimana manajemen pada umumnya? Manajemen kapasitas ini mengenal pula yang namanya perencanaan dan pengawasan ya. Ya sama seperti yang tadi juga ibaratnya kalau kita di apa namanya di kampus pasti ada yang namanya pengawasan ya, dari misalkan dari BEM seperti itu, atau dari apa namanya dari himpunan ya seperti itu kan, pasti juga ada pengawasannya juga ya di setiap masing-masing organisasi. Nah, lalu berikutnya ada 3 jenis kapasitas di mana ini bisa kita lihat ya. Yang pertama itu adalah theoretical capacity ya. Yang kedua demonstrate capacity, yang ketiga adalah effective capacity. Nah, kalau secara theoretical capacity itu lebih ke kapasitas maksimum yang mampu dicapai oleh sebuah sistem produksi ya, ditentukan oleh berdasarkan desain. Makanya di sini masuknya C1. Kalau demonstrate capacity ya, itu lebih ke tingkat output yang dapat diekspektasikan atau diperkirakan berdasarkan data histori atau pengalaman sebelumnya ya. Jadi biasanya kalau di masing-masing pabrik itu kan punya data ya, data output 1 tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya, ini berapa sih yang bisa kita keluarkan supaya bisa kita merencanakan kita outputnya tahun ini berapa gitu. Maka kita membutuhkan namanya demonstrate capacity ya. Yang ketiga itu effective capacity ya. Effective capacity ini di C2 ya, kalau tidak salah saya lihat, itu adalah kapasitas aktual berdasarkan jam kerja aktual yang digunakan dalam periode waktu tertentu dengan mempertimbangkan tingkat efisiensi dari sistem ya. Makanya di sini dikategorikan sebagai C2 tadi. Dan yang C3 biasanya lebih ke demonstrate capacity ya, di actual work time performed by operator, karena sudah dilakukan sebelumnya ya. Sebenarnya ini gambaran secara umum ya, karena bisa jadi kalau kita apa namanya disimulasikan ya, itu C1, C2, C3 pasti posisinya itu kadang ada yang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah gitu. Pasti bisa di bawah yang ke atas terus, kadang yang di atas di bawah terus. Itu tergantung dari kapasitas yang dilakukan oleh pabrik tersebut ya. Makanya di sini ini ibaratnya hanya simulasinya saja. Outputnya seperti ini. Nah, di sini kita lihat untuk jenis kapasitasnya, effective capacity ya. Jenis ini adalah kapasitas yang paling banyak digunakan ya dalam perhitungan CRP maupun perhitungan lain ya. Dan setelah itu kapasitas kalkulatif ya atau efektif ini biasanya dihitung dalam jam untuk setiap pekerjaan, terdiri dari 3 faktor ya. Tadi ada 3 ya, yaitu waktu kerja ya, sama seperti tadi ini. Kalau di dalam waktu kerja ini adalah lebih ke available time ya, lalu utilisasi sama efisiensi ya. Ini 3 faktor tadi. Nah, jadi berdasarkan penjelasan tersebut, maka rumus perhitungan kapasitas kalkulatif itu bisa disusun sebagai berikut ya. Tiga-tiganya faktor ini kita kalikan seperti ini ya. Tersedianya waktu kerja, utilisasi dikali efisiensi per periode waktu ya. Periode waktunya kapan saja, bisa berupa mingguan, bisa berupa bulanan, bisa berupa tahunan ya, tergantung
penggunaan dari masing-masing pabrik ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan ke slide berikutnya, kita break terlebih dahulu selama 3 menit ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Oke, kita lanjutkan lagi ya ke slide berikutnya yang tadi di jenis kapasitas. Selanjutnya adalah ini kita menghitung kapasitas kalkulasi ya, di mana di sini ada satu perusahaan yaitu perusahaan ABC punya satu work center yang bisa menghasilkan 4 milling mesin ya, dan 4 operator. Artinya satu mesin dikerjakan oleh satu operator. Di mana di sini kita lihat tiap operasi itu satu shiftnya ada 8 jam ya, jadi standar, dan 5 hari per minggu ya, 5 hari per minggu. Nah, sebelumnya dalam 4 minggu terakhir ya, itu mereka mempunyai rata-rata 16 mesin untuk apa namanya downtime per week ya begini. Sehingga pengukuran efisiensinya itu mencapai 95%. Ya. Jadi untuk di sini kita lihat produksi untuk produk tersebut itu lebih ke
kuantitasnya sebanyak 600 ya. Oh, sorry. Ini saya lihat lagi. Oke. 600, 620, 610 dan 590 dalam setiap minggunya di 4 minggu terakhir ya. Makanya kita bisa menentukan seberapa banyakkah theoretical capacity, efektif capacity berapa, sama demonstrated capacity berapa. Nah, nanti akan menghasilkan seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat ya di sini, yang pertama itu theoretical capacity ya. Untuk di sini setidaknya ada 4 unit. Ya, 4 unit itu lebih ke mesinnya ya. Dikalikan 24 jam, dikalikan 7 hari. Ya. Nah, kalau tadi kan 5 hari per minggu ya, dan tentunya 8 jam shiftnya seperti itu. Ya. Secara teorinya, kemampuan kapasitas mesin tersebut itu maksimal adalah 672 jam per minggu. Ya, jadi bisa yang di maksimalnya seperti ini. Ya. Karena kalau misalkan dihitungnya 5 hari per minggu, ya artinya nggak memenuhi theoretical capacity, karena kita melihat dari kemampuan si mesin tersebut dalam 1 minggu secara penuh. Ya. Jadi di sini kenapa 24 jam kali 7 hari, dan unitnya ada berapa, yaitu ada 4. Ya. Nah, yang kedua itu efektif capacity ya. Jadi efektif capacity itu kita mengalihkan 3 faktor yang barusan tadi ya. Yaitu waktu kerja yang tersedia ya, available time, lalu dikalikan utilisasi, lalu dikalikan efisiensi ya. Nah, di sini kita lihat available time itu waktu kerja yang tersedia, yaitu tadi berapa? 4 mesin ya, lalu dikali 8 jam per shift tadi, lalu dikalikan 1, yang satu tadi shift ya, satu shift ini tadi, lalu dikalikan 5 hari ya. Jadi yang shift ini kita anggapnya sebagai satu. Lalu dikalikan, yaitu di sini adalah utilisasinya. Di sini adalah 160 ya, dikurangi 16 ya. Nah, biasanya kalau di di sini kita lihat kenapa dikurangi 16, kita lihat di sini dari 16 jam per mesin downtime per week ya, sehingga biasanya hasilnya itu adalah 160. Tapi kita melihat dari pengurangan 16 tadi, jadi sehingga 160 dikurangi 16 per 160. Lalu dikalikan dengan efisiensinya berapa, yaitu sebesar 95%, karena sesuai dengan hasil yang telah lalu. Ya. Sehingga efektif capacity itu dihasilkan sebanyak 136,8 jam per minggu. Ya, karena di sini satuan periodenya adalah per minggu. Lalu satu lagi adalah demonstrate capacity. Ya, demonstrate capacity itu lebih ke sudah menghasilkan nominal produksinya berapa. Tadi ada 4 ya, 600, 620, 610 tambah 590 ya. Dibagi 4 ya, 4 karena dia hitungannya adalah 4 week. Karena di sini ada dalam 4 minggu ada 4 produksi seperti ini. Dan dikalikan 1/5 ya, 1/5 di sini lebih ke adanya 1 hari dalam 5 hari tadi ya. Sehingga hasilnya adalah 121 jam per minggu ya. Itu yang namanya demonstrate capacity. Nah, kalau demonstrate capacity kan tadi definisinya adalah seperti ini tadi ya. Tingkat output yang dapat diekspektasikan atau diperkirakan berdasarkan data histori pengalaman sebelumnya. Artinya yang sudah lampau ya. Itu yang namanya demonstrate capacity. Kalau efektif capacity, kapasitas aktual yang berdasarkan jam kerja aktual. Jadi bukan 24 jam secara penuh ya. Kalau yang 24 jam secara penuh baru masuk ke theoretical capacity ya. Nah, itu seperti itu penghitungan masing-masing ketiga capacity. Nah, bagaimana dengan untuk perencanaan kapasitas ya? Jadi perencanaan kapasitas ini adalah proses penentuan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi perencanaan prioritas ya. Jadi ibaratnya kita punya beberapa sumber daya, apa yang mau dikeluarin ya terlebih dahulu ya. Misalkan kita punya
uang ya, 100.000, kita mau beli apa dulu ya, misalkan untuk memenuhi apa namanya, eh, kebutuhan makanan lah seperti itu. Apakah kita mau beli beras dulu, beli telur dulu, atau beli sayur dulu, ya, atau mau beli misalkan fast food di McD atau KFC, itu tergantung prioritasnya. Ya, kalau kita sebagai anak kosan ya, kita mau masak sendiri, pasti prioritasnya adalah kita menentukan untuk membeli beras dan telur terlebih dahulu. Ya, karena di situ merupakan makanan pokok. Ya, kalau misalkan kita mau masak sendiri, ya. Tapi kalau misalkan kita lagi apa namanya, malas masak ya, atau misalkan mau pergi keluar karena apa namanya, nanti pasti akan mau cuci piring sendiri, maka kita bisa prioritas untuk memesan GoFood ya, atau ke apa namanya, ke makanan fast food tadi ya. Sehingga di sini prioritas ini bagaimana dia bisa menentukan sumber daya yang kita keluarkan terlebih dahulu, dan penentuan metode yang diperlukan agar kapasitas yang diperlukan tersebut tersedia. Ya, karena kalau dilihat di gambar ya, di sini ibaratnya adalah kapasitas versus muatan. Kalau muatan pasti kan lebih banyak kapasitas dari kapasitas yang biasanya seperti itu. Ya, dan keluarannya juga pasti yang tergantung prioritas tadi. Ya, ibaratnya kalau ini udah kena bottleneck ya, maka yang kita keluarkan mana yang terlebih dahulu. Ya, karena di situ kalau misalkan kita sudah menentukan prioritas yang tepat, pasti juga outputnya akan lebih baik ya, dibandingkan dengan yang lain. Maka di sini untuk perencanaan kapasitas itu tergantung prioritas yang akan kita ambil ya, itu. Nah, selain itu di sini untuk definisinya ya, perencanaan kapasitasnya adalah usaha penghitungan kapasitas yang diperlukan untuk mencapai perencanaan prioritas dan mencari jalan agar kapasitas tersebut tersedia ya. Apabila kebutuhan kapasitas tidak dapat dicapai, maka perencanaan prioritas harus diubah ya. Nah, makanya di sini seperti yang saya bilang tadi, kata prioritas ini di sini ada kuncinya. Ya. Karena prioritas ini diperlukan karena biasanya di kapasitas yang tersedia itu nggak selamanya mencukupi sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Karena bisa jadi ini berubah-ubah ya. Kadang kita butuhkan itu ternyata lebih besar dari ekspektasi kita atau bahkan lebih kecil dari ekspektasi kita. Ya. Apabila kapasitas yang diperlukan selalu tersedia, maka tidak perlu ada prioritas dan tidak perlu adanya perencanaan kapasitas yang kompleks ya. Nah, seperti itu. Oh ya, sambil ke slide selanjutnya, jangan lupa untuk mengisi presensi terlebih dahulu ya. Ini saya akan share via chat di Zoom ya. Jadi silakan isi presensinya terlebih dahulu sambil saya apa namanya menerangkan materi. Oke, untuk di slide berikutnya, di sini kapasitas suatu pabrik ditentukan oleh suatu atau satuan tertentu keluaran ya. Demikian pula satuan perencanaan kapasitasnya juga. Nah, makanya di sini satuannya itu lebih ke apakah ton per hari ya, apakah year per jam ya, atau liter per jam, atau jam per minggu ya. Ya tergantung penggunanya ya. Yang kita butuhkan tuh apa? Mau hari, mau jam, mau minggu, atau bahkan bulanan ya. Nah, dan juga di sini yang kedua, perencanaan kapasitas juga harus dibuat dalam satuan yang sama ya, dengan kapasitas keluaran tersebut. Nah, prosesnya itu apa aja ya? Jadi ada 4 di sini. Yang pertama, kita menentukan dulu kapasitas yang tersedia untuk setiap jenis pekerjaan untuk tiap satuan waktu ya. Jadi kapasitas yang tersedia itu berapa sih? Misalkan di apa namanya, di bagian untuk kita mau pakai motor atau mobil ya, itu tangki bensinnya ada sisa berapa gitu ya. Misalkan ada berapa, 20 liter ya. Nah, itu cukup untuk misalkan ke beberapa pelosok di daerah Lampung gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita menentukan muatan ya, kapasitas yang diperlukan untuk setiap jenis pekerjaannya ya. Apakah muatannya kita penuhi secara optimal? Jadi misalkan muatannya bisa apa namanya dalam satu putaran itu
batasnya adalah 1 ton misalkan itu, atau misalkan hanya beberapa saja. Ya. Yang ketiga, kita menerjemahkan kapasitas dibutuhkan dalam satu waktu yang diperlukan untuk setiap jenis pusat ya, pembuatan barang dalam setiap periode waktu. Ya. Ini menerjemahkannya itu lebih ke apa namanya? Bagaimana user itu bisa membaca atau menentukan nominal kapasitas yang diperlukan tadi. Ya. Kalau misalnya ini gagal ya, itu nanti akan berpengaruh ke misalkan apa namanya kelebihan kapasitas yang diperoleh si perusahaan tadi. Ya. Nah, yang keempatnya itu adalah totalkan atau jumlahkan kapasitas dibutuhkan untuk setiap pos ya dari setiap pusat pembuatan barang untuk menentukan muatan untuk setiap pusat pembuatan barang dalam setiap periode waktu. Ya, ini jadi kita totalkan dulu kapasitas yang dibutuhkan untuk setiap pos ya. Sehingga dari perencanaan kapasitas itu bisa kita tentukan secara rigid ya, misalnya seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ya untuk tingkat perencanaan kapasitas ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, untuk melihat cara kerja metode ya, jadi kita perhatikan dulu dua buah produk contohnya ya, ada produk A, ada produk B ya. Nah, di produk A ini biasanya ada beberapa operasi apa namanya untuk menggabungkan beberapa part atau subpart menjadi satu produk utuh ya. Tapi di sini kita kasih contoh itemnya itu ada A, B, C, D, dan E ya. Nah, lihat sebenarnya kalau di C dan D ini itu bisa menyatu ke dalam satu produk A dan C dan E menjadi satu produk B ya. Untuk proses ship dari produk ini satu call center itu satu orang satu mesin. Nah, ini kebetulan ada mesinnya ya. Karena ada beberapa work center itu ada yang tidak menggunakan mesin ya. Jadi patokannya adalah apa namanya? Eh, apakah ada kegiatan di work center tersebut ya. Ini contoh misalkan di item A itu nomor operasinya adalah nomor 10 ya. Lalu item B ada yang 10 juga, C, D, dan E ini ada 10 juga ya. Sehingga yang namanya work center ini ya itu pasti ada yang sama. Ini contoh ya. Assembly itu lebih ke produk jadinya tadi ya. Jadi sehingga work centernya ada dua, tapi nomor work centernya ada sama ya. Jadi itu 1030. Karena di sini assembly itu lebih ke produk tahap akhir ya. Dan ini kita lihat save up-nya itu adalah 0, waktu operasinya masing-masing bisa 2 jam sampai 3 jam. Nah, satuan waktunya adalah per jam ya. Biasanya kalau sebelum kita di assembly ya, assembly penggabungan beberapa part, pasti ada yang tahapnya berupa milling ya, lalu drilling sama grinding ya. Nah, mungkin kita lihat setiap operasi yang ada di sini ya, baik itu milling, drilling atau grinding itu pasti nomornya sama. Nah, contoh kita lihat milling itu work center-nya adalah 1012 ya. Untuk yang di C ya. Dan juga di sini ada dua nih di item C. Nomor work center-nya sama, milling. Tapi nomor operasinya itu berbeda. Nah, makanya bedanya di sini ya. Jadi kalau setiap operasi itu pasti nomor work center-nya pasti sama. Setiap satu operasi pasti memiliki satu work center yang sama ya. Tapi di nomor operasi pasti itu berbeda ya. Contoh misalkan drilling juga 1020 ya. Lalu apalagi misalkan grinding itu 1018. Sama seperti di semuanya, kecuali di bagian nomor operasi ya. Karena di nomor operasi kan sudah mewakili ke masing-masing itemnya tadi ya. Dan tentunya untuk masing-masing setup ini pasti berbeda-beda ya. Ada yang 0,3 sampai 1,3 dan waktu operasi juga pasti rata-rata juga pasti berbeda-beda. Mulai dari 0,14 sampai 0,23. Dan pasti yang namanya waktu operasi itu tidak mungkin ada yang namanya 0 jam ya. Pasti ada beberapa, mungkin 0,001 ada gitu. Nah, ini contohnya untuk tingkat perencanaan kapasitas, maka kita menentukan untuk hitung waktu standar operasi sebagai berikut ya. Jadi kalau di sini adalah WSO ya. WSO itu lebih ke apa namanya? Penghitungan setup time dibagi AOK yang kemarin itu ya, ditambah dengan runtime tadi
ya. Jadi standar operasinya seperti ini, 3 ya. Itu untuk kalau kita mau menentukan waktu standar operasinya. Yang kedua adalah kita membuat bill of resort ya, penjumlahan WSO work center yang sama. Dan yang ketiga, itu hitung kebutuhan kapasitas dengan mengalihkan bill of resource dengan rencana produksi. Ya. Nah, misalkan untuk EOQ item A, B, C, D, dan E, itu masing-masing 15, 10, 25, 20, dan 30. Ya, kita contoh ambil item yang C dulu. Ya. Misalkan item C itu di work center yang milling ini ya. Ini, misalkan ini. Oke, sebentar ini. Oke. Oh ya, sudah diklik. Draw with touch. Oke. Item C ini tadi ya. Tadi apa lagi item C itu uh, work center milling ya. Berarti nomor pastinya 30, di sini operasinya milling ya. Work centernya 1012 ya. Nah, ini kita lihat ya, operasinya ini sebenarnya 10, 30. Harusnya ini operasinya adalah 30 tadi. Ya. Oh iya, sorry. Ada 10, ada 2 ya. Karena di sini operasi di item C yang milling itu ada 2, 10 dan 30. Nah, kita hitung eh, berapa setup time-nya tadi. Ya, setup time-nya berapa tadi? Misalkan 0,3 ya. Ini 0,3 setup time-nya. Ya. Lalu yang kedua adalah EOV-nya. Sorry, apa namanya? Runtime-nya setup-nya dulu ya, setup-nya dulu 2,7 tadi. Ya, jadi ada 2 sini. Itu per 25 ya. Jadi kita tambahin dulu karena di sini ada 2 ya, maka setup time itu harus dijumlahkan terlebih dahulu ya. Sehingga 0,3 ditambah 2,7, di sini ada 3 per 25 tadi. 25 adalah EOQ-nya tadi ya. Ini adalah EOQ. Lalu ditambah runtime-nya. Runtime-nya berapa? Jadi ada 2, 0,14 ya, ditambah 0,23. Ini adalah runtime atau waktu operasi ya, di sini seperti itu. Jadi sehingga hasilnya adalah 0,49 jam. Itu kalau kita ambil contoh item C di work center milling ya. Kalau di item D itu berapa? Misalkan item D itu work center milling di operasi 10. Jadi kita ambilnya yang ini ya. Item D 10 ini milling. Setupnya segini, uh, waktu operasinya segini ya. Jadi sehingga 0,4 tadi WSO-nya, sorry, apa namanya, setup time-nya, yaitu 0,4 per 20 EOP-nya tadi ya, ditambah 0,15. Jadi sama dengan 0,17 jam. Nah, kalau secara lengkapnya semuanya itu nanti di slide berikutnya di sini. Nah, sehingga WSO yang kita tentukan ya itu masing-masing ada sebanyak seperti berikut ya. Jadi ini adalah EOP ya yang di sini nih. 25, 20, 30, 15 sama 10 itu EOP. Nah, kita lihat di sini WSO-nya masing-masing 0,49 sampai 3 juga di sini ya. Dan tentunya work center yang ada 2 tadi ya, misalkan milling tadi ya, kan ada 2. Itu kita gabungin ya, gabungin di item C tadi. Kalau misalkan ada yang di lain, itu juga digabungin juga. Baik itu milling, drilling sama grinding ya. Nah, ini seperti ini untuk apa namanya? Tingkat perencanaan kapasitas ya. Jadi kita menentukan WSO-nya dan apa namanya? Khasnya dari tingkat perencanaan kapasitas adalah di mana setiap box center ini harus digabungkan kalau ada yang sama. Ya, jadi misalkan kalau ada 2 milling, itu harus kita gabungin. Jadi 1. Ya. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, dari hasil tersebut kita ke apa namanya perhitungan kedua, yaitu dibuat bill of resource ya. Jadi work center itu di sini kita lihat operasi per unit ya, grup produk A dan grup produk B. Ya, kita lihat grup produk A ini kan ada C dan D ya, C1, D1.